Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahad Syekh Ahmad ibn Attallah Iskandari wasilati Syekh Mustahil wa fataja arifin radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita masuk ke hikmah yang ke-8 dari kitab Al-Hikam, di mana di sini Syekh Ahmad Ibn Attallah Iskandari menghikmahkan, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk, fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa mawriduhu 'alayka wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu 'alaik." Idza fatahalaka, apabila dia, yaitu Allah, memberikan keterbukaan padamu, pada batinmu. Fatahalaka, jadi dalam istilah tasawuf ini disebut dengan futuh, ya Bapak Ibu, keterbukaan. Artinya tadinya tertutup lalu terbuka, ini futuh. Fatahalaka, tadinya bodoh sekarang mengerti. Itu artinya ada kebodohan spiritual yang terbuka. Nah, ini butuh keterbukaan pada batin kita. Kalau kita mengenal lapisan frekuensi hati, butuh itu ada lapisannya, ya Bapak Ibu, keterbukaan batin itu. Dari sadar, qalbu, fuad, syarab, lub, sir hingga ana. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang dibukakan oleh Allah di sini yaitu wijhatan minat ta'aruf. Jadi wijhatan, satu perspektif, sepenggalan, sepotongan atau apapun istilahnya ya, dari ta'aruf, dari ma'rifat dalam istilah yang lebih umum di dalam tasawuf itu ya. Jadi kunci di dalam hikmah yang ke-8 ini adalah ta'aruf atau ma'rifah. Yang dibukakan di sini wijhatan, yaitu sepotongan atau satu perspektif saja dari ma'rifah itu. Lalu kemudian apa itu ma'rifah? Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita terlalu dalam memahami ma'rifah ini sebagai ma'rifatullah sehingga kita salah paham mengenai ma'rifatullah itu. Jadi ma'rifat itu sebagaimana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi ma'rifat itu berdasarkan hadis ini ada dua, ada ma'rifatun nafsi, arafa nafsah, dan ma'rifatul rabb atau ma'rifatullah, arafa rabbah. Nah Bapak Ibu sekalian, satu catatan penting dari saya mengenai ma'rifat itu, kita jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sibuk dengan ma'rifatullah, jangan. Kenapa? Karena ma'rifatullah itu hanya refleksi, ma'rifatullah itu buahnya, buah dari ma'rifatun nafsi. Jadi sebetulnya tidak begitu penting ma'rifatullah itu ketimbang ma'rifatun nafsi. Mengenal diri itu jauh lebih penting ketimbang ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu tidak usah dikejar, tidak usah didalami terlalu berlebihan. Kita tekankan pada ma'rifatun nafas, maka ma'rifatullah itu akan diperoleh. Jadi yang terpenting itu adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Karena ma'rifatun nafsi ini adalah kunci untuk masuk ke dalam ma'rifatullah. Tidak mungkin ma'rifatullah kalau tidak ma'rifatun nafsi. Tidak mungkin kita bisa mengenal dan mengetahui hakikat Allah tanpa kita mengenal hakikat diri kita sendiri. Nah, ini formula daripada ma'rifatullah itu. Jadi sibuk dengan buah, tapi kita lupa dengan akar, lupa dengan batang. Harus dirawat, harus disiram. Sibuk dengan ma'rifatullah, kita lupa membersihkan diri, membenahi diri. Nah, ini kebablasan. Tidak mungkin ma'rifatullah tanpa ma'rifatun nafsi. Jadi kalau kita buat analoginya itu ya seperti misalnya Anda seorang pedagang. Misalnya ya, nah yang susah itu kalau dagang apaan Bapak Ibu sekalian? Yang susah itu kan buat sistem, buat pola ya. Nah ini tazkiyatun nafas, kita membuat pola, membenahi diri, membersihkan diri, membenahi diri, menata diri. Tetapi kemudian ketika sistem telah terbentuk secara otomatis, telah terpola, nah polanya itu kan kalau karyawan shift pagi masuk jam 7, pulang jam 15 misalnya ya. Kalau shift siang masuk jam 13, pulang jam 21. Nanti ada lembur,
di akhir bulan ada gajian, macam-macam ya. Nah ini sudah tersistem. Nah ini semua kalau sudah terselenggara dengan otomatis, dengan digital, berarti kan sudah tersistem, sudah terpola, tidak lagi terpaksa, tidak lagi dipaksakan, udah otomatis tersistem, terpola. Nah ini ma'rifah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di awal sekali sebelum ma'rifatullah, ma'rifatun nafas, ma'rifatun nafsi, mengenal diri, itu membuat pola di dalam diri kita agar terbentuk sikap diri, sikap spiritual atau sikap batin yang digital dan otomatis. Maka di awal ma'rifatun nafas itu kita bersih-bersih diri, kita zikir yang banyak, latihan, riyadhah, amalan ini, amalan itu. Semua itu adalah alat-alat atau tarekat untuk membersihkan diri. Kenapa? Karena dengan bersihnya diri kita akan muncul suatu sikap untuk membenahi diri kita sehingga terbentuk suatu sikap, suatu pola yang otomatis baik pada ucapan, perbuatan, juga pikiran kita. Jadi terpola Bapak Ibu ya, otomatis sifatnya itu. Maka nanti dalam praktek kehidupan sehari-hari, waktunya sholat, ya sholat, waktunya kerja, ya kerja, waktunya mandi, ya mandi. Kita mengikuti rutinitas kehidupan kita yang sudah ada. Jadi kehidupan itu menjadi mengalir dalam rutinitas yang sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi bukan membentuk rutinitas baru, pola baru, tidak. Kan begitu ya Bapak Ibu, sudah ada polanya. Sholat, kan sudah ada polanya, 5 waktu sehari. Kalau kita di TKN polanya itu ada zikir, sebadah, sholat fardu, ada khotaman sebagai amalan mingguan. Begitu terus kita lakukan, kita selenggarakan secara otomatis, berpola. Nah ini akan terjawantah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sikap hidup yang arif billah, yang guru. Kan sudah ada polanya setiap hari. Datang pagi, pulang sore, nanti ngajar di kelas, materinya sudah tertentu. Begitu terus polanya. Nah tetapi perlu diingat, sikap batin yang arif billah itu adalah totalitasnya, penuhnya, bukan hanya badan di kelas, tapi batin juga di kelas. Bukan hanya badan di masjid, batin juga di masjid. Jadi seorang arif billah itu sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari, hidup di kekiniannya, istilah lainnya ya. Jadi ketika batin atau kesadaran itu hudur di kekiniannya, nah inilah sesungguhnya ma'rifatullah itu. Jadi kalau kita sudah mengikuti rutinitas kehidupan sehari-hari, sudah mengikuti polanya, tetapi hanya badan, itu belum arif billah. Tetapi ketika badan dan batin menyatu, terintegrasi baik dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran. Nah inilah yang disebut dengan arif billah. Jadi ma'rifatullah itu sangat dekat sekali dengan diri kita. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadilah diri sendiri, kenali diri sendiri, mendekat pada diri sendiri. Ini ma'rifatun nafas. Maka engkau dengan ma'rifatun nafas itu engkau akan kenal akan Allah, ma'rifatullah. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kehidupan kita pada ucapan, perbuatan, dan pikiran kita. Ma'rifatullah. Allah yang mana di sini? Allah yang bukan dalam imajinasi kita. Oh Allah di langit, Allah di luaran sana. Tidak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu berarti Allah yang ada di dalam diri kita sendiri yang terdalam. Kan ada lapisan frekuensi hati ya. Ada sadar, qalbu, fuad, syarab, lub, sir, ana. Nah ini kan tahapan perjalanan batin menuju Allah. Allah yang ada di dalam batin kita yang terdalam. Allah yang digambarkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang tak terimajinasikan, tak tergambarkan, tidak ada yang serupa dengan Dia. Wa huwa aqrabu ilaina min hablil warid. Akan tetapi Allah lebih dekat dari urat leher. Jadi Allah yang ini ya Bapak Ibu sekalian, bukan Allah dalam imajinasi. Oh Allah itu di alam lahut, di langit ketujuh, di mana, di mustawa dan sebagainya, bukan. Tetapi Allah yang aqrabu ilaina min hablil warid. Allah yang sangat dekat dengan diri kita, lebih dekat dari urat leher. Tetapi Allah itu juga laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak terimajinasikan, tak terpikirkan, tak tergambarkan. Artinya batin itu mendekat kekinian kita. Man arafa nafsah, dekat dengan diri kita. Semakin mendekat pada diri kita sendiri, yaitu batin kita, kesadaran kita dengan kekinian itu. Ketika dawamu hudurul qalbi wa Allah, maka disitulah kita semakin dekat dengan ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
Jadi idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf, itu artinya terbukanya selapis-selapis hijab diri kita. Nah, itu lapisan frekuensi tadi. Tadinya di lapisan sadar, terbuka lapisan qalbu, lalu terbuka lagi lapisan fuad, lalu lapisan syarab, lub, sir, hingga terbuka lapisan batin kita yang terdalam, ana. Disitulah kita nanti aqrabu ilaihi min hablil warid. Sangat dekat batin kita itu dengan Allah ketimbang urat leher kita sendiri. Jadi kalau dalam surah Asrar itu istilahnya itu kan ada ruh di alam mulki, ruh jasmani. Nanti hijab-hijab ini terbuka, lalu masuk ke alam malakut, ruh nurani, rawani namanya. Lalu hijab semakin terbuka lagi, dialami futuh, idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf tadi, terbuka ke alam jabarut, ruh sultani. Lalu terbuka lagi menuju puncak dari lapisan batin itu, yaitu alam lahut, ruh al-qudsi. Ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari melanjutkan, fala tubali maha in qalla amalu. Tidak peduli walaupun amalmu masih sedikit. Jadi walaupun amalannya, ibadahnya masih sedikit, tidak menutup kemungkinan bagi futuhnya, terbukanya ma'rifat itu, yang dimulai dari ma'rifatun nafsi tadi. Kenapa demikian? Karena pekerjaan ma'rifat itu sesungguhnya adalah pekerjaan batin. Al-ma'rifatu fi'lul qalbi. Nah ini ma'rifat itu adalah pekerjaan batin. Catat ini ya Bapak Ibu sekalian. Karena itu walaupun amalannya banyak, ibadahnya banyak, tetapi tanpa dirasakan, tanpa disadari, batin tidak terlibat di dalam pekerjaan zahir itu, amalan-amalan dan ibadah itu, ya tidak akan ada ma'rifat. Tidak mungkin kebodohan spiritual itu akan terangkat. Tidak mungkin ada pembicaraan ma'rifat kalau tidak melibatkan pekerjaan batin. Bangsa Bahno misalnya di dalam kitab Miftah Sudur, beliau menyebutkan sebuah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila batinikum. Allah tidak melihat tubuhmu, tidak melihat rupamu, tetapi Allah melihat batinmu. Jadi batin itu kuncinya. Ini kuncinya batin. Jadi jangan salah paham kita ya Bapak Ibu. Wah dia nggak ngapa-ngapain, ibadahnya dikit, kok kebagian ma'rifat. Nah tidak begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya kalau ujuk-ujuk ma'rifat, tidak ada upaya, tidak ada usaha sama sekali, murni mau hibah, nanti kacau Bapak Ibu ya. Nanti kan ada komentar, wah dia nabi, dia wali, udah takdirnya. Nggak ngapa-ngapain juga, kalau udah takdirnya mah pasti jadi nabi, jadi wali. Aku penjahat, ya udah ngapain juga aku berusaha untuk jadi orang baik. Orang takdir ke orang jahat, ya pasti jahat. Nah kacau jadinya. Kalau ujuk-ujuk dapat anugerah tanpa usaha. Jadi ada sesuatu yang membedakan seseorang itu sehingga fatahalahu wijhatan minat ta'aruf, sehingga Allah membuka sebagian dari ma'rifat itu. Di mana letaknya? Di mana perbedaannya? Yaitu pada sikap batin. Ya memang kelihatannya ibadahnya sedikit, amalannya sedikit, mulutnya, badannya, zahirnya nggak banyak ibadahnya, tetapi batinnya ternyata tidak demikian. Batinnya sangat sibuk menyadari, mengingat Allah. Nah kesibukan batin itulah makanya bisa diperoleh anugerah ma'rifat itu. Jadi ma'rifat itu bukan mau hibah murni, mau rid murni tanpa usaha ujuk-ujuk langsung dapat ma'rifat. Tidak ya Bapak Ibu. Semua anugerah itu disebabkan karena sikap batin. Memang amalannya sedikit, tapi batinnya sangat sibuk. Lalu kemudian fa innahu ma fataha laka, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan keterbukaan, tidak akan memberikan futuh pada batinmu illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, melainkan karena Allah berkehendak untuk berkenalan dengan dirimu. Loh, kok bisa Allah ingin berkenalan dengan diri kita? Kok bisa? Amalan sedikit, ibadah sedikit, enggak banyak. Lalu kok Allah ingin berkenalan dengan diri kita? Kok Allah berkehendak untuk membukakan wijhatan minat ta'aruf tadi? Kok Allah memberikan foto sebagian dari ma'rifat? Kok bisa? Kan aneh ya Bapak Ibu, ujuk-ujuk Allah ingin berkenalan lalu memberikannya ma'rifat. Aneh. Apa istimewanya dia? Kok ujuk-ujuk dikasih ma'rifat, wijhatan minat ta'aruf tadi? Nah, kali lagi itu batinnya yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Karena ma'rifat itu adalah pekerjaan batin. Ini yang tidak kelihatan oleh kita. Ini rahasianya, ini kuncinya, sehingga dia mendapatkan foto. Loh kok begitu? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Engkau mengingat aku, maka aku, kata Allah, akan mengingat engkau. Jadi pekerjaan di batin kita.
walakin yanzuru ila batinikum tadi ya. Allah melihat pada batin kita. Di dalam hadis kursi, fa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in ahsana min. Kata Allah dalam hadis kursi, apabila hambaku mengingat aku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Apabila dia mengingat aku di keramaian, aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik daripadanya. Jadi ada koneksi, ada keterhubungan antara kita dengan Allah melalui batin. Jadi pekerjaan batin itu kuncinya itu. Di dalam kitab Jami' al-Usul fil Awliya, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma faddalakum Abu Bakrin bi kathri shaumin wala salatin bal bi syai'in waqara fi qalbih." Tidaklah Abu Bakar mengatasi kalian semua karena banyak puasa, tidak pula karena banyak sholat. Nah, ini amalan-amalan tadi. Bukan itu yang menyebabkan Abu Bakar menjadi faddalakum, diutamakan, diistimewakan oleh Allah, bal bi syai'in waqara fi qalbih. Tetapi karena ada sesuatu yang terukir, yang sibuk di dalam batinnya. Jadi ada sesuatu di dalam batin Abu Bakar. Inilah yang menyebabkan beliau menjadi sangat istimewa. Makanya apabila seseorang diberikan anugerah, diistimewakan oleh Allah dengan ma'rifat, itu berarti ada sesuatu di batinnya yang menyebabkan dia menjadi istimewa. Fadhkuruni azkurkum, engkau ingat aku ingat engkau. Nah, Allah mengingat kita karena kita ingat Allah. Ini istimewanya di situ. Pekerjaan batin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita sangka ujuk-ujuk dapat ma'rifat, amalan sedikit tidak ngapa-ngapain langsung dapat anugerah cahaya ma'rifat. Itu tidak begitu Bapak Ibu ya. Memang amalnya sedikit tapi batinnya sibuk. Karena itu ma'rifat adalah pekerjaan batin. Kemudian Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sekandari memberikan pertanyaan pada kita untuk menggugah kesadaran batin kita. Mana yang lebih penting? Amalan-amalan zahir yang banyak itu atau ma'rifat yang merupakan pekerjaan batin, yang merupakan kunci keterhubungan, keterkoneksian batin kita dengan Allah. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa mawriduhu alaika. Tidakkah engkau mengetahui anna ta'arufa, bahwa ma'rifat itu huwa mawriduhu alaika, merupakan anugerah dari Allah atasmu. Karena batinmu yang hidup, batinmu yang selalu terhubung, terkoneksi kepada Allah. Wal a'mal, sedangkan amal-amalmu itu anta muhdiha ilaih, engkau memberikannya sebagai hadiah kepada Allah. Lalu wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa mawriduhu alaika, lalu manakah yang lebih istimewa pada hadiah yang engkau berikan pada Allah itu dari amalan-amalan itu ketimbang anugerahnya atasmu? Mana yang lebih istimewa? Jadi kalau kita sibuk amalan-amalan itu kan kita ngasih hadiah pada Allah. Tapi kalau kita diberi ma'rifat, ini anugerah dari Allah, mauhib, maurid dari Allah. Nah, mana yang lebih istimewa? Jadi ibaratnya itu Bapak Ibu sekalian, kita ngasih ke Bapak Presiden dengan kita diberi oleh Bapak Presiden. Mana yang lebih istimewa? Ya tentu yang paling istimewa itu kita diberi oleh Bapak Presiden ya Bapak Ibu. Bukan kita yang memberi. Kenapa? Kalau kita memberi, ya kita kenal beliau, tapi beliau belum tentu kenal sama kita. Tetapi kalau kita yang diberi, maka itu pasti Bapak Presiden mengenal kita, makanya memberi kita. Nah, tentu kan sangat istimewa kalau kita dikenal, dan apalagi ini diberi oleh Bapak Presiden. Demikian juga dalam hal spiritual. Kalau kita banyak ibadah, banyak amalan, itu kita memberi hadiah, kita kenal pada Allah. Tetapi kita belum tentu dikenal oleh Allah. Tetapi bila Allah memberi, bila Allah menganugerahi ma'rifat pada kita, maka itu pertanda Allah mengenal kita. Fadhkuruni adzkurkum, engkau mengingat aku, maka aku, kata Allah, akan mengingat engkau. Nah, keistimewaan ini adalah karena kesibukan pada batin itu. Jadi kuncinya itu adalah pekerjaan batin kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila sarikum walakin yanzuru ila batinikum. Allah tidak melihat badan kita, gambaran fisik kita, tetapi Allah melihat batin kita. Apakah batin kita terhubung kepada Allah atau tidak? Maka ketika batin terhubung kepada Allah, Allah akan terhubung pada batin kita. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau ingat aku, maka aku, kata Allah, akan mengingat engkau. Dengan ingatan, dengan kesadaran akan Allah itulah maka Allah pun membukakan wijhatan ta'aruf pada batin kita, membukakan futuh berkenaan dengan sebagian makrifat pada batin kita. Baik, itu sudah dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita.
khususan Bahrati Ahmad Ibn Athilah Al-Iskandari biwasiti Syedi Syekh Mustahib wa Fattah Arifin radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.